Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Jamaah Masjid Nur Amin, dari kepengurusan pengajian Masjid Nur Amin akan berangkat segera untuk menjemput Bapak Al-Ustad yang sedang berada di perjalanan. Maka kami dengan konvoy dengan teman-teman menuju ke tempat yang ditentukan titiknya. Terima kasih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Agus, Gus, di depan sini. Baik keretamu cepat sini. Ayah, aku baris kedua. Lepas kereta sebelah kiri. Bapak si Putra. Nanti belakang. Bang, nanti kantor. Oke. Saya sini, Pak. Oke, sama Pak ini. Saya sini. Putra depan lah, Putra depan. Jam berapa? Berisya. Oh, jadi baru. Masya Allah. Maafkan terlambat. Perjalanan cukup panjang. Ditemani oleh pohon sawit yang entah milik siapa. Ditemani dengan suasana yang apa ya, Masya Allah, terobatilah semua letih itu ketika berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati hadir
Haikal Hasan, saya sendiri lah. Bapak Bupati dan Ibu Musbida Kota Tanjung Balai, Bapak dan Ibu apa ini? Musbika, kau aja kan baca ini. Para alim ulama, tuan guru yang saya hormati di Tanjung Balai, seluruh ketua BKN se-Kecamatan Teluk Penibung, Bapak Kapolres Tanjung Balai, nggak ada Kapolres, nggak diundang. Macam mana pula kau undang? Bapak Lurah yang hadir, Pak Lurah, Pak Camat, Ibu Lurah, mana Ibu Lurah? Ibu hadir? Mana hadir? Kalau nggak salah saya lihat di catatan Ibu Yus ini yang hadir, Ibu Yus. Insya Allah. Bapak Camat yang hadir, Pak Camat. Masya Allah, terima kasih Pak Camat kehadirannya. Inilah yang dimaksud, inilah yang disebut bersatunya antara alim ulama dan umarok. Bukan saya alim ulamanya, tapi banyak yang hadir di antara Bapak Ibu sekalian yang alim ulama dan para umarok. Boleh matiin atau ke sana saja karena anginnya, jadi sana aja sana. Wih. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa jibratal mu'minin rahimakumullah. Kalau saya tadi menyebut Bapak RT, Bapak RW, Bapak BKM, Bapak DKM Masjid, Bapak Ibu Lurah, Bapak Camat, Musbida, Pak Kapolres, Kapolsek, saya sebut semua bukan sebuah kebetulan, bukan juga sebuah catatan yang asal, tapi memang saya persiapkan dan saya niatkan untuk menyebut mereka semua agar semua tahu, agar semua paham bahwa tidak akan berdiri Indonesia tanpa bersatunya antara ulama dan umarok. Sejarah telah mencatat demikian. Kalau tidak bersatu antara ulama dan umarok, hancur bangsa itu, saudara. Mari kita lihat di bangsa Babilonia di tahun 2000 sebelum Masehi. Di tahun 2000 sebelum Masehi, tepatnya 1978, tahun kelahiran daripada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim sebagai ulamanya di zaman Babilonia, ulamanya itulah Nabi Ibrahim, dan umaroknya, pemimpinnya namanya Namrud. Namrud dan Ibrahim tidak akur, tidak kompak, berbeda pendapat, dan akhirnya Namrud menyerang Ibrahim alaihissalatu wassalam.
terjadi? Apa yang terjadi ketika Namrud menyerang Ibrahim? Antara ulama dan ulama nggak kompak, pasti akan Allah binasakan itu umarok. Nggak usah repot-repot, Allah akan binasakan. Dan ternyata betul, Nabi Allah Ibrahim yang mengajarkan tauhid ternyata dilecehkan oleh Namrud. Allah binasakan itu Namrud. Betul? Di tahun 1520 ada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Di zaman Nabi Musa, ulamanya zaman Mesir itu, ulamanya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, dan pemimpinnya bernama Fir'aun. Jahat tidak Fir'aun sama Nabi Musa? Jahat tidak? Karena jahat Allah binasakan itu yang namanya Fir'aun. Jahat kamu kok. Karena ulama dan ulamanya tidak bersatu. Jadi kesimpulan, kalau nggak bersatu, berantakan segala. Dan terus menerus di setiap sahabat mau kamu kemana? Bukan cuma itu. Siapa lagi coba? Di zaman Nabi Yahya, Nabi Zakaria, pemimpinnya itu bernama Herodes atau Herodus. Nggak akur, nggak kompak antara sang pemimpin raja Herodes dengan Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Allah binasakan juga ternyata. Setiap masa begitu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal belum ada zaman itu. Belum ada. Ferdinand juga belum ada zaman itu. Saudara sekalian, lihatlah mereka. Apa yang terjadi dengan suasana itu? Ini pesan ulama dan umara harus kompak. Jangan mau diadu domba. Hari ini ulama diadu domba sama TNI. Hari ini ulama diadu domba dengan polisi. Hari ini ulama diadu domba dengan pemerintah. Jangan mau diadu domba. Yang adu domba itu adalah musuh-musuh negara. Betul? Dan itu yang saya ambil contoh, yang tidak kompak Allah binasakan. Sejarah juga mencatat kalau kompak Allah angkat derajat. Alkisah rajanya bernama Ramses kompak dengan siapa? Dengan Nabi Allah yang namanya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Kompak tidak? Kompak tidak? Allah selamatkan itu sampai makmur negara Mesir zaman itu, sampai semuanya hadir, minta makan, minta jatah ke Mesir dari semua negara. Betul? Betul. Jadi demikian kalau kompak, sejarah telah mencatat. Begitu juga di zaman tahun tahun berapa nih? Tahun 1010 sebelum Masehi sampai 970 sebelum Masehi. Itu zaman Nabi Daud. Kompak gak sama Raja Talut? Kompak. Dan Allah buat hebat bangsa itu pada zamannya. Iya dong, saya bicara jalan. Kompak tidak? Begitu kompaknya sampai apa? Raja Talut, tahu Raja Talut? Raja Talut itu sampai mengangkat Nabi Daud sebagai mantu. Sebagai mantu Nabi Daud. Akur tidak? Kompak tidak? Begitu akur, begitu kompak, Allah buat kerajaan Israel pada zaman itu
siapa? Sulaiman. Siapa? 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 Di zaman Nabi Sulaiman, raja umaroknya Nabi Sulaiman, rajanya Nabi Sulaiman, ulamanya juga Nabi Sulaiman. Ini ideal, ini kompak, betul? Subhanallah. Apa nggak bisa ambil pelajaran dari kisah-kisah ini? Sejarah telah mencatat ketika ulama dan umaroknya kompak, maka akhirnya Allah buat semuanya berjaya. Allah buat kemakmuran. Maka hari ini, malam ini, Tanjung Balai mengaji, sadarilah bahwa kita hari ini harus kompak, betul? Jangan mau diadu domba oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, betul? Betul tidak? Serius? Kalau serius kepada orang-orang yang sering mengadu domba umat Islam, buang jauh-jauh mereka. Jangan ada lagi yang sebut cebong kampret, betul? Karena sebutan cebong kampret itu adalah orang-orang yang memecah belah bangsa. Semangat? Semangat? Jangan ada lagi yang menyebut kodran kadrun, karena itu memecah belah bangsa. Semangat? Semangat? Jangan ada lagi yang ngatain zolam, zolim, kopar, kafir, karena mereka juga pemecah belah bangsa. Setuju? Jangan ada lagi yang membid'ah-bid'ahkan saudaranya, karena orang yang sering ngatain saudaranya bid'ah juga termasuk pemecah belah bangsa. Semangat? Setuju? Kalau begini seterusnya, Indonesia akan kuat. Kalau begini seterusnya, semua orang-orang yang hendak pecah belah akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. VOC datang, mereka tidak kuat. Mereka cuma datang 9 kapal dipimpin Cornelius de Houtman. Tapi kenapa mereka bisa kuasai Indonesia? Mengapa? Bukan Belanda kuat, bukan Belanda hebat, bukan Belanda canggih, tapi terlalu banyaknya kaki tangan Belanda. Terlalu banyak kaki tangan Belanda. Dan orang-orang yang pro dengan Belanda ini sering mengatakan, yang Islam, yang khusyuk, yang serius, yang berani mengatakan radikal. Bagi Belanda, Tengku Umar radikal. Bagi Belanda Cut Nyak radikal. Bagi Belanda Tuanku Imam Bonjol radikal. Bagi Belanda Sultan Hasanuddin radikal. Maka kalau ada yang mengatakan ceramah saya radikal, saya nggak marah. Saya cuma bilang Belanda loh. Kurang ajar itu orang-orang yang mengatakan demikian. Pak Wali, boleh saya lanjutkan Pak? Kalau ada Pak Wali di sini, berarti Umaro. Kalau ada Pak Camat di sini, berarti Umaro. Kalau ada Bu Ius di sana. Tapi yang mana? Udah saya ke belakang nggak jadi disapa saya. Berdiri Bu Ius. Kalau ada Ibu Lurah di sana, ini namanya Umaro. Ada ulama, ada ustadz, ada kiai, maka insya Allah la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard fi Tanjung Balai. Akan kami curahkan keberkahan yang datang dari langit dan dari bumi bagi Tanjung Balai. Kenapa? Karena di sini kompak antara ulamanya dan Umaro. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang begini yang harus dipertahankan, yang begini yang harus ditegakkan. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Kok tiba-tiba mampu pecah belah kita, saudara? Orangnya entah di mana, yang ngetik entah siapa, yang ngetik dari kota mana,
tapi tiba-tiba kita jadi bermusuhan gara-gara lihat TikTok, gara-gara lihat Facebook, gara-gara lihat Twitter. Saudara, ketahuilah hari ini telah diwajibkan perang bagi antum. Koma, jangan dipotong videonya. Telah diwajibkan perang melawan fitnah, perang melawan kebatilan. Mainkan jarimu untuk mengalahkan para buzzer-buzzer laknat, untuk mengalahkan para buzzer-buzzer biadab yang terus memainkan perpecahan di antara umat saudara. Betul? Betul tidak? Hari ini kita saksikan agamanya Islam, tapi kok tidak pernah berhenti dalam mencaci ulama. Agamanya Islam, tapi tidak pernah berhenti mencari-cari kesalahan Habib dan menebarkan kebusukan, menebarkan permusuhan di sosial media. Kalian ini apa? Jenis apa? Tidak ada seorang yang mencela agamanya sendiri kecuali para buzzer-buzzer laknat itu, saudara. Lihatlah saudara-saudara kita yang beragama Kristen, dia menghormati pendetanya, dia menghormati gerejanya. Lihatlah saudara-saudara kita yang beragama Hindu, pura-puranya dihormati, disanjung, pendeta-pendeta Hindunya dihormati oleh mereka. Lihat saudara kita yang beragama Buddha, biksu-biksu dihormati oleh mereka, diagungkan vihara-viharanya. Tetapi di kala waktu yang sama, orang-orang Islam kok senang banget mencela Habib, kok senang banget mencela ulama, kok hobi banget mencela santri dan pesantren. Kalian bukan Islam, bahkan kalian bukan orang. Kalian adalah buzzer yang senantiasa menebar permusuhan dan perpecahan di bumi pertiwi ini. Jangan ikuti saudara. Lawan dengan akhlak, lawan dengan akhlakul karimah. Sampaikan, mainkan jempolmu itu untuk melawan kebatilan dengan akhlakul karimah. Luruskan saja yang bengkok-bengkok, doakan saja kalau ada yang zalim, karena ini yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha dan Nabi Muhammad senang. Karena orang yang paling mulia di antara kalian, orang yang paling tinggi akhlak dan budi pekertinya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Ini yang harus kita lakukan. Lihatlah, setiap orang memiliki sosial media, dan lihat kegaduhan ini juga berawal dari sosial media yang tidak bijak. Hindari hoax. Hoax adalah musuh bangsa. Kalau ada informasi yang datang kepadamu dan kau tidak tahu benar apa salah, lebih baik dibuang. Kalaupun benar, kau harus ingatkan apakah yang benar itu layak diinformasikan atau tidak, berguna atau tidak. Karena ada informasi benar tapi tak guna. Apa contoh informasi yang benar tapi tak berguna untuk disiarkan? Rupanya kalau haus kita harus minum air. Nenek-nenek juga tahu. Ternyata Monas adanya di Jakarta. Ya, semua juga tahu itu informasi benar, tapi tak perlu untuk di-share karena itu nggak bener. Nggak manfaat, dan semua juga sudah tahu. Kalaupun benar dan manfaat, sebelum disebarkan tanya apakah menyinggung perasaan orang, apakah menyinggung agama orang, apakah menyinggung kelompok dan suku orang. Kalau iya, jangan disebar. Gunakan saja untuk dirimu sendiri dan keluargamu dan komunitasmu. Jangan sampai kesebar, karena kalau disebar ada agama lain yang tersinggung, ada suku lain yang tersinggung, ada kelompok dan organisasi lain yang tersinggung. Kalau ini kalau ini barang bagus dan kuat, maka Indonesia akan kuat, saudaraku. Tetapi kalau ini diabaikan, kalian terus sebarkan informasi, benar apa tidak urusan belakangan. Kalian sebarkan, dan kau tak melihat itu sendiri. Hati-hati. La taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara fa'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Matamu akan ditanya oleh Allah, telingamu akan ditanya oleh Allah, hatimu akan ditanya oleh Allah, jempolmu pun akan ditanya oleh Allah. Kenapa kau sebarkan
mengatakan itu, padahal kau belum tahu itu benar atau salah. Camkan ini saudaraku, ingat-ingat ini saudaraku, karena ini yang akan membuat umat Islam tetap bersatu dan kuat. Shallu ala Nabi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon izin saya menyeruput air putih yang hangat dari Tanjung Balai. Alhamdulillah. 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 Memang di Tanjung Balai nggak ada kopi ya? Mana kopinya? Oh. Masya Allah. Sebentar ya. Pak Wali udah kasih sambutan belum? Habis ini Pak Wali ya. Saya merangkap sebagai MC. Bapak Ibu sekalian, demikianlah ceramah Babe Haikal yang nanti akan dilanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Kita dengarkan 1 menit aja ujangan dari yang sama-sama kita hormati, Bapak Wali. Saya sebagai MC mempersilahkan Pak Wali, dan nanti Babe Haikal akan melanjutkan ceramah bagian kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran billah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang sangat kita muliakan, kita hormati tuan guru kita, ulama kita, muallim kita, Ustaz Babe Haikal. Alhamdulillah sudah sampai ke kota Tanjung Balai. Kami ucapkan selamat datang. Kita bermunajat kepada Allah SWT dengan kehadiran Babe Haikal ini. Kiranya keberkahan akan hadir di kota Tanjung Balai yang kita cintai ini. Semoga Tanjung Balai ini menjadi kota yang beriman. Titip sama Babe, doakan. Kami kepingin punya pondok pesantren. Kami kepingin satu rumah, satu hafiz di Tanjung Balai ini. Insya Allah ini akan mengembalikan kota kami kota ulama. Akan kami kembalikan Tanjung Balai ini adalah kotanya santri. Kami kembalikan kota ini menjadi kota qori dan qori'ah, insyaallah. Dengan kehadiran Babe Haikal ini, keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, rahmat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala akan tercurah di kota Tanjung Balai yang kita cintai ini. Karena waktunya cuma 1 menit, saya tidak akan tambah lagi acara. Oh iya, ada dispensasi karena Babe masih makan dan minum. Saya pada kesempatan ini terhormat BKM Kenaziran masjid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini, Pak Camat, Pak anggota DPR dan seluruh tokoh masyarakat, tuan-tuan guru, para alim ulama, saya atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pelaksanaan ini. Ternyata orang Teluk Nibung, orang perjuangan ini, masyarakat ini, jamaah ini mampu untuk menghadirkan Babe Haikal dari Betawi. Tepuk tangan untuk Pak Ustaz. Kita doakan Ustaz ini sehat-sehat dan banyak rezekinya, kemudian mampu untuk berdakwah sampai akhir hidupnya. Insya Allah akan lahir Babe Haikal dari kota Tanjung Balai. Kalau nanti kami ke Jakarta,
kiranya berkenan untuk bisa mampir ke rumah Babe. Ngopi bareng insyaallah ya. Jadi kemarin sudah datang baru 2 hari Buya kita, ulama kita, Profesor Haji Abu Somad datang ke Tanjung Balai, dan mereka tidur di rumahnya dinas wali kota Babe. Kalau Babe mau tidur di sana boleh, ada 6 kamar disediakan untuk Babe di sana, karena situ itu rumah rakyat punya masyarakat, dan sudah 7 Habib yang tidur di sana, para hafiz dan hafizah tidur di sana. Saya nggak tidur di sini, memang untuk rakyat. Jadi sekali lagi saya yakin dan percaya tanda-tanda kebangkitan umat Islam di kota Tanjung Balai ini sudah kelihatan, sudah akan tampak. Insya Allah Tanjung Balai akan berubah kepada yang lebih baik di masa akan datang. Keajaiban Tuhan akan datang ke Tanjung Balai ini. Tidak ada yang tidak mungkin jika kita bersatu seperti apa yang Babe sampaikan tadi. Kita kompak, kita punya niat yang baik untuk kota yang tidak akan merugikan bagi kita ini. Semua kesejahteraan masyarakat ini akan tercapai dengan berkah para ulama yang datang ke kota yang kita cintai ini. Kami pikir ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua akan diangkat Allah, penyakit bagi kita menjadi sehat walafiat. Allah banyakkan rezeki kita, cukup dalam kebutuhan kita, tidak ada lagi kita yang susah dengan rezeki ini. Allah akan berikan berkah melimpah ruah dari rezeki yang ada di kota Tanjung Balai ini. Jika ada sesuatu yang masih belum kompak, insya Allah Allah akan kompakkan seluruh masyarakat yang ada di kota Tanjung Balai ini untuk menuju kota yang beriman, kota yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Cukup Babe, silakan aja makan minum. Saya tak banyak cakap karena masyarakat ini rindu dengan apa yang akan Babe sampaikan di tempat dan masjid yang terhormat ini. Terima kasih, mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, wali kota begini indah banget ya Allah. Asap dapur pintunya terbuka, tercium sedap si ikan bedak. Tak saya sangka, tak saya duga, di Tanjung Balai saya jumpa Pak Wali Kota. Paling enak si buah korma, buahnya mateng, tolong petikin. Kalau kehadiran saya diterima, insya Allah bulan Ramadan saya balik lagi kemari. Pengen juga ngerasain tidur di rumah Pak Wali, tapi apa boleh buat Pak Wali, tugas masih banyak, harus mengunjungi semua jalan merata. Belum mengunjungi Asahan, Rantau Parapat, belum mengunjungi Sibolga, Barus, sampai Pangkalan Susu, Lirik, Ramba, Rantau, masih banyak. Tahun depan kalau sekarang gempor lah Bang. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Kalau tadi saya cerita dahsyatnya yang namanya persatuan, maka bagian kedua, ini bagian kedua, saya mau ceritakan tentang sejarah yang ada hubungannya dengan persatuan di negara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bangsa kita terjajah, yang namanya negara Indonesia baru ada tanggal 17 Agustus 1945. Sebelumnya tidak ada. Bahkan Indonesia, negara kesatuan itu sempat hilang
di tanggal 23 Desember 1949 dengan adanya perjanjian konferensi meja bundar, di mana Indonesia ada 9 negara bagian, 9 kerajaan. Namun pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1950, siapa yang tahu tanggal apa itu? Sedih saya ini, tak ada yang jawab. Tanggal apa itu? Itulah tanggal hari NKRI. Mana dia yang suka teriak NKRI harga mati? Tanggalnya berapa? Siapa yang perjuangkan? Ulama. Namanya mosi integral siapa? Siapa? Sedih kali aku ini. Ternyata mereka berhasil melupakan sejarah. Ternyata mereka berhasil membuat kita melupakan sejarah. Itulah mosi integral Bapak Muhammad Nasir, ulama besar di zamannya, yang membuat Indonesia kembali ada dengan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beliau yang menyambung kembali, sambung menyambung menjadi satu. Indonesia, Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih ditanggung badan, kita tetap mempertahankan Indonesia, kita tetap negara kita. Itu siapa yang ciptakan lagu itu? Siapa? Seorang habaib. Seorang habaib. Tuanku Imam Bonjol, seorang habaib. Namanya Habib Muhammad Syahab atau Habib Muhammad Syihab. Teringat kita juga seorang habaib, Syihab juga, tapi sekarang sedang mendekam di penjara. Habibana Habib Muhammad Rizik Syihab, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepadanya, Allah berikan sehat walafiat kepadanya, dan Allah berikan kemampuan kepadanya untuk mengajak kita kembali semua ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesabaran kepadanya. Mudah-mudahan orang yang memenjarakannya diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran dunia dan akhirat yang setimpal. Dan kita bisa ambil pelajaran, jangan sakiti hati Rasulullah dengan berbuat yang tidak adil kepada anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah lupa dengan sejarah. Mosi integral Bapak Muhammad Nasir lah yang membuat NKRI itu ada kembali. Tapi lihat sekarang, kecil sedikit yang menjawab pertanyaan saya, karena mereka telah berhasil membuat kita lupa dengan sejarah. Bahkan tadi saya lihat tak satu pun anak-anak ikut nyanyi. Yang nyanyi golongan tua yang gak lama lagi sudah meninggal, ya mungkin 10-20 tahun lagi. Lalu kalau bapak-bapak yang tadi nyanyi orang tua-tua itu sudah tidak ada,
Hadirin, ini bukan persoalan sederhana. Dulu ada kerajaan Islam besar, namanya kerajaan Islam Tamasek. Kerajaan Islam Tamasek ini kerajaan Islam yang sangat berjaya di zamannya. Tapi tiba-tiba mereka berhasil diadu domba. Berhasil mereka. Siapa yang adu domba? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang kita lihat sekarang sisanya kelompok Lee Kuan Yew. Dan kemana kerajaan Islam Tamasek itu? Telah hilang, berganti dengan nama Singapura. Dulu ada kerajaan Islam Mindanao, berjaya, hebat, kuat, tak sanggup dicolek oleh yang manapun. Tiba-tiba masuk Raja Philips, mengadu domba antara umat Islam yang tadinya 100% di Mindanao. Tiba-tiba kerajaan Mindanao hilang, sisanya sekarang tinggal Filipina. Dulu ada kerajaan Islam, namanya kerajaan Islam Campak. Luar biasa, lahir para alim ulama di Campak. Bahkan sampai ke Indonesia, Syekh Puro namanya. Kemana sekarang? Habis, karena mereka teradu domba. Sisanya sekarang hanya tinggal negara Kamboja. Kemana umat Islam yang saya ceritakan tadi semua? Dulu di atas utara Indonesia ada kerajaan Islam yang sangat terkenal dan hebat. Gugusan pulaunya masing-masing satu raja. Kerajaan Islam Patani, Patayan, Narasiwa. Kemana sekarang itu? Hilang, habis, diadu domba dengan perang saudara. Sekarang tinggal sisanya Thailand. Sedikit ke timur ada kerajaan Islam yang dahsyat di sana. Suku aslinya namanya kerajaan Islam Rohingya dan Rohaya. Kemana sekarang mereka? Habis dibunuh. Dan sisanya sekarang tinggal Myanmar. Saya bisa cerita sampai subuh tentang kerajaan-kerajaan Islam yang hancur. Di kepala saya sudah terdaftar 26 kerajaan Islam di seluruh Asia yang hancur lebur, yang sekarang tak bersisa satu pun. Kemana mereka, saudara? Gara-gara mereka gampang diadu domba. Mudah sekali mencaci saudaramu dengan kata-kata kafir, komat kafir. Mudah sekali kau katakan saudaramu bid'ah, bid'ah, bid'ah. Mudah sekali kau katakan saudaramu sesat, sesat, sesat. Mudah sekali kau katakan saudaramu togut, togut, togut. Gampang sekali mulutmu mengatakan ini cebong, ini kampret. Ringan sekali mulutmu mengatakan ini kelompok kadrun, ini bukan, ini kodrun, kadrun. Siapa kamu sebenarnya, wahai pemecah belah NKRI? Jangan ada lagi. Nahdlatul Ulama saudara kita, dan saya pun orang NU. Muhammadiyah saudara kita, keluarga pun orang Muhammadiyah. Persis saudara kita, Banser saudara kita, Ansor saudara kita, FPI saudara kita, Kokam saudara kita. Jangan mau dipecah belah. Orang yang pecah belah itu adalah mereka antek-antek komunis yang tidak menghendaki negara kesatuan Republik Indonesia yang berbeda suku, agama, ras, kelompok. Hei, 714 suku berdiam di negara ini. Hei, 630 bahasa berdiam di negara ini. Hei, 17.600 pulau ada di negara ini. 6 agama yang kompak ada di negara ini. Lalu kau siapa? Tiba-tiba pecah belah kami. Lalu kau siapa? Bid'ah-bid'ahkan kami, sesat-sesatkan kami. Lalu kau siapa? Maki-maki pemimpin dengan togut, togut, togut. Kau siapa? Kok gampang sekali menyesat-nyesatkan orang? Buat timpuk nih. Mulai hari ini bisa kita kompak, saudara? Bisa. Bisa bersatu? Bisa. Sebut bersatu. Bersatu. Umat Islam. Umat Islam. Enggak, antum bilang bersatu aja. Ulangi. Umat Islam. Bersatu. Umat Islam.
terjadi. Ormas Islam, ormas Islam, ulama Islam, ulama Islam, pengajian, pengajian. Kalau kita bisa begini, mereka akan putus asa. Siapa mereka? Musuh-musuh Islam, musuh-musuh negara, para agen-agen dan antek-antek komunis yang demen banget pecah belah negara kita, saudara. Lawan semuanya, lawan dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, buat mereka putus asa. Kita nggak bisa lagi diadu domba, saudara. Sepakat? Setuju? Kita semua bersaudara, saudara. Sepakat? Setuju? Ada ukhuwah Islamiyah, koma, ada ukhuwah wataniyah. Ini yang mesti kita sampaikan ke seluruh pelosok. Kalau kita tidak bersatu secara iman, kita bersatu satu warga negara Indonesia. Bahkan kalau kita tidak bersatu warga Indonesia, kita masih bersatu sesama umat manusia yang Allah muliakan sebagai anak Adam. Tidak ada lagi alasan seperti itu. Tetapi kita tidak menutup mata. Ada orang-orang yang berupaya memadamkan cahaya Allah, dan orang-orang ini terus berkeliaran di dalam sosial media, di tengah-tengah kita. Mereka nggak pernah berhenti, karena memang Allah sampaikan informasi ini, mereka tak pernah berhenti. Dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin tayyibatan bi jannatin 'adnin dzalikal fawzul 'adzim wa ukhra tuhibbuna nasrun min Allah fathun qarib wa basyiril mu'minin ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah kama qala Isa bin Maryam ya bani kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansar ila Allah qala al hawariyun nahnu ansarullah fa amanat ta'ifatun min bani Israil wa kafara ta'ifah fa ayyana alladziina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Ayat yang barusan saya baca tolong diterjemahkan. Nah, ini break lagi, break. Kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Surat Shaf ayat yang ke-6 sampai ke-14. Tolong dibaca artinya. Bacakan, mulai dari mereka ingin memadamkan, mereka hendak memadamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan cukup sebentar, jangan kemana-mana, di situ dulu sebentar. Lihat terjemahannya, mereka hendak memadamkan cahaya Allah. Ini kurang, tapi apa boleh buat? Karena bahasa Indonesia tak akan sanggup melawan dan menerjemahkan bahasa Arab yang setinggi-tingginya itu. Allah sampaikan dalam surat Yusuf dalam Quran Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Quran dalam bahasa Arab agar kalian berpikir. Hubbul Arabi lisalasin, kata Nabi, cintai karena 3. Li'anni Arabi, karena aku orang Arab, kata Nabi. Wal Quran Arabi, Quran bahasa Arab. Wal kalamu ahlul jannah Arabi, dan ucapan ahli surga itu bahasa Arab. Yuridun di situ fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari maknanya kata yang berlangsung sekarang dan yang akan datang. Jadi terjemahannya harusnya mereka senantiasa terus menerus, nggak pernah berhenti, terus langgeng, hendak ingin sekali memadamkan cahaya Allah selama-lamanya. Sudah, saya tidak lanjutkan, antum baca sampai akhir. Itulah nutup kita. Tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Terus. Ya, artinya terus. Dan Allah
Dialah Allah. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya di atas segala agama meskipun orang-orang musyrik membencinya. Pasti terjadi. Terus, hai orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjuk suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari ajab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga. Itulah kemenangan yang agung. Dan ada lagi karunia lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya, dan sampaikanlah berita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lanjut. Berita kepada orang-orang mukmin. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah, sebagai Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Kaum Hawarin berkata, Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan yang lain kafir. Lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, menjadi orang-orang yang menang. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada hadiah parfum, best parfum dari saya. Ini bukan parfum sembarang parfum, parfum dengan luar biasa. Masya Allah, halalan, thayyiban, mubarakan, enakan, gratisan, banyakan. Ya, Allahu Akbar. Barusan telah dibacakan sebagai penutup dari apa yang hendak saya sampaikan. Mereka yang tukang pecah belah itu, mereka nggak akan pernah berhenti, nggak akan pernah stop. Mereka senantiasa terus-menerus hendak memadamkan cahaya Allah. Cahaya Allah itu apa? Matahari, bukan bulan, bukan galaksi, bukan. Cahaya Allah adalah mulut-mulut para ulama warasatul anbiya yang senantiasa menebarkan keindahan di alam semesta, saudara. Mereka nggak suka dengan itu, jadi mereka hendak bungkam cahaya Allah itu. Antum pasti paham, tak perlu saya jelaskan lagi bahwa orang-orang yang tegas, orang-orang yang berani melawan kebatilan, biasanya tidak akan panjang, karena senantiasa di stop dan dibungkam. Mereka senantiasa berupaya memadamkan cahaya Allah, tetapi Allah berjanji Allah akan ambil alih. Wallahu mutimmu nurihi. Allah tak menyempurnakan cahayanya, walaupun mereka nggak suka, tetap Allah sempurnakan. Jangan sekali-kali engkau yang menyatakan keburukan, karena Nabi Musa tidak pernah mencela Fir'aun, padahal Fir'aun seburuk-buruk makhluk. Demikian pula Nabi Ibrahim masih mendoakan Namrud, padahal Namrud tukang bikin berhala dan merintahkan semua warga menyembah berhala. Tapi yang keluar dari mulut Ibrahim tetap doa dan kebaikan. Lalu Allah yang ambil alih. Wallahu mutimmu nurihi. Allah pasti akan tetap menyempurnakan cahayanya dan memenangkan kalau antum tidak pelit. Kenapa? Karena ayatnya jihad bi amwalikum, baru pertolongan Allah turun. Tadi saya lihat, mana tuh yang bawa kotak? Mana tadi? Yang bawa kotak mana tadi? Mana kotaknya, mana tadi? Mana tadi kotaknya?
Mana tadi? Tuh hilang, otak mana hilang? Nah itu, kenapa sedikit orang yang ngasih? Ini nggak akan datang kemenangan. Harusnya kita malu kalau ke pasar, kalau ke mall kita bawa uang 500.000 kurang, tapi ke masjid tak bawa uang. Mau ngapain? Mau menang mimpi di siang bolong. Edarkan lagi semua. Dan kalau umpamanya datang ke sini, nih gini contohnya, saya ajarkan cara sebagai orang yang baik dalam ini ya. Jangan pergi sampai dia kasih, lalu pindah ke sini. Jangan pergi sampai dia kasih. Itu akan membuat Tanjung Balai ini yang jahat-jahat akan hilang, akan pergi. Kita sambung dengan salawat. Kau minta ke semua. Ayo cepetan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Baru pindah. Salat itu belum kasih, jangan pindah. Begitu. Supaya kalaupun dia nggak kasih, dia nggak bawa uang, dia akan coret temennya, pinjem dong gocap, pinjem 50.000. Biar apa? Biar begitu. Kalau kita bisa terapkan ayat yang barusan dibaca, jihad bi amwalikum wa anfusikum, kau akan menang. Akan menang karena di akhir ayat di akhir surat Shad itu akan menang. Berhenti kalau ada nggak masih berhenti ya, masukin udah tadi. Oke. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah. dikumandangkan itu untuk melawan lagu PKI yang namanya genjer-genjer.
Tahu nggak lagu genjer-genjer gimana? Coba gimana? Nah, PKI itu. Genjer. Pasti nggak level. Saudara-saudara, di tahun itu PKI merajalela. PKI masuk ke dalam lini-lini pemerintah. Zaman itu kok pada senyum-senyum sih? Hah? Provokator ini. Kadang-kadang penceramah jadi terpancing. Zaman sekarang juga Ustaz, enggak, Ustaz nggak bilang gitu. Dulu di tahun 60-an, 61, 62, PKI merajalela masuk ke dalam jajaran pemerintah, masuk ke dalam anggota DPR, masuk ke dalam jajaran angkatan darat, laut, udara. Mereka mengacak-ngacak Indonesia, dibisikin Bung Karno. Akhirnya Bung Karno tertipu oleh bisikan Aidit, Masyumi dibubarkan, ulama-ulama ditangkepin. Zaman dulu. Jangan begitu dong, provokator lo. Zaman dulu, saya lagi cerita sejarah. Zaman itu Bapak Muhammad Nasir, Bapak NKRI, dipenjara oleh Bung Karno. Buya Hamka, ulama besar, dipenjara tanpa sebab, hanya dicurigai dia orang Masyumi, ditangkap lagi ngajar dia Azhar, dijeblosin ke dalam penjara tanpa peradilan. Begitu juga Sahrir, begitu juga kiai-kiai, begitu juga Kiai Wahab, begitu juga Sunan Helmi Nasution, begitu juga Sahrul Prawira Negara. 53 ulama di zamannya ditangkepin. PKI merajalela, PKI gandeng pemerintah zaman dulu. Ada seorang ulama dari Nahdlatul Ulama terusik hatinya. Beliau bernama Kiai Haji Ali Maskur. Beliau kemudian menggubah satu cahaya yang akan meredupkan cahaya mereka. Cahaya itu sholawat, ditulis digubah dengan indahnya oleh Kiai Haji Ali Maskur. Namun Kiai Haji Ali Maskur tidak menceritakan itu. Dia hanya menyimpan di lemari. Tiba-tiba datang ke situ Bondo seorang habaib. Dialah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Subhanallah, dengan basirahnya Habib Ali langsung ditanya Kiai Haji Ali Maskur, mana syair yang kau buat? Padahal dia tidak cerita, saudara. Gemetar tangan Kiai Haji Ali Maskur dari NU. Kemudian disampaikan apa kata Habib Ali. Diundang datang ke Kuitang, disuruh bacakan syair ini, dan kemudian disebarluaskan ke seluruh pelosok Indonesia. Ternyata dengan berkah salawat, PKI kocar kacir. Dia mau rosak, dia mau hancurkan Pancasila, dia mau hancurkan NKRI. Tanggal 5 Oktober tahun 65 itu udah sepakat di semua daerah. Di Madiun juga. Bukan begitu rekan Aidit, bukan begitu rekan, kan PKI begitu di filmnya. Bukan begitu Lukman Nyoto Kamaruzzaman, bukan begitu. Maka saya kalau lihat orang rokok kayak orang PKI, beneran kayak orang PKI, kayak orang, bukan orang PKI, kayak orang, bukan disamain, bukan dilaporin ke polisi nih. Ini saya cerita seperti film yang ngebas terus-terusan, berhenti mati lagi nyambung lagi, mati lagi nyambung lagi. Nah itu yang kayak PKI, kayak mirip tapi bukan PKI. Ngomong-ngomong soal rokok, sehari umat Islam yang rata-rata rokok umat Islam itu membakar 900 miliar sehari, hampir 1 triliun. Jangan bangga loh. Setahun umat Islam ngumpulin zakat
cuma dapat 3,6 triliun setahun, tapi umat Islam bakar duit waduh cuma 4 hari, 9 kali 4 3,6 triliun saudara. Kalah hanya dalam 4 hari. Duitnya buat siapa? Buat siapa? Bangga banget bahas bos, orang lagi ceramah lu pada di pikiran tuh bahas bos. Bangga banget tuh sama rokok lu, mirip lu emang udah. PKI lalu kemudian hendak mengacak-acak NKRI 5 Oktober 65, tapi ternyata kocar-kacir, yang di Madiun belum siap, yang di Solo belum siap, yang di Jawa Timur belum siap. Tiba-tiba mereka kecepetan, entah dari mana infonya, kecepetan mereka berontak tanggal 30 bulan September tahun 65. Akhirnya gerakannya nggak bersatu. Kalau mereka kompak bersatu tanggal 5 Oktober, di mana itu pas hari ABRI, di mana seluruh TNI, ABRI, polisi semua kumpul, lalu dibantah oleh mereka. Naudzubillah, kemungkinan negara kita sudah menjadi negara komunis. Tetapi dengan berkah sholawat Badar yang digubah oleh seorang Nahdlatul Ulama yang luar biasa, Bapak Kiai Ali Maskur, mereka jadi kocar-kacir. Karena itu saya minta kepada masjid ini, tolong masjid ini jangan berhenti peringatin Maulid Nabi setiap bulan, jangan berhenti tiap subuh bacakan sholawat Badar, agar Baldatun Thayyibatun khususnya Tanjung Balai akan bersih dari bibit-bibit teroris, komunis, PKI dan semuanya. Dan yang tertib, yang indah itu adalah Baldatun Thayyibatun Warabun Ghafur. Tahu sholawatnya yang digubah? Tadi udah kita bacakan. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bacakan itu terus setiap subuh, setiap maghrib. Wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil bari ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afati wan ni'mah wa min hammi wa min ummah bi alil bari ya Allah. Dulu di tahun-tahun itu kita menyanyikan lagu sholawat itu sehingga membuat bersinarlah seluruhnya. Sekarang waktunya lawan kebaikan, ya lawan dengan kebaikan. Jangan balas orang yang mencelamu, jangan balas orang yang melaporkanmu, jangan balas orang yang menghinamu, jangan balas orang yang menjelek-jelekanmu. Nabi Muhammad menyuruh wala tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru wa kunu ibadallah ikhwana. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada para pemimpin-pemimpin kita. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk dan hidayah kepada seluruh menteri dan anggota DPR MPR kita. Mudah-mudahan Allah beri hidayah petunjuk ilmu kepada para alim ulama kita. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk hidayah yang ilmu kuat kepada para pengusaha-pengusaha kita. Ya Allah, beri pula rasa keadilan yang dalam bagi para hakim dan jaksa kita semua. Ya Allah, ya Rabbi, berikanlah kami, jadikanlah kami orang-orang yang sabar, jadikanlah kami orang-orang yang penuh hikmah. Hadirin sekalian, sebelum saya tutup, saya mau kasih oleh-oleh kepada Bapak Wali Kota. Ini buku terbit dan karangan saya dengan Ibu Ruqayyah, sudah meninggal. Bukunya tentang perjuangan menegakkan tauhid. Saya tulis dengan lengkap dan detail dari zaman Nabi Ibrahim sampai tahun 2020. Saya urutkan agar kita bisa memahami bahwa kita semua Islam yang satu. Nggak ada yang bermusuhan itu kecuali mereka yang senang pecah belah. Bahkan sampai ke
ke Nabi Muhammad saya koneksikan, bahkan sampai ke Nabi Isa, bahkan buku ini halaman pertama saya tulis Perjanjian tahun 1978 sebelum Masehi, ketika Nabi Ibrahim berpesan kepada anak-anaknya, jangan kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Sehingga jelas buat kita, Islamlah yang dibawa oleh Nabi Adam, Islamlah yang dibawa Nabi Idris, Nabi Soleh, Nabi Hud, Islamlah yang diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Islamlah satu-satunya agama yang dari Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil. Ini akan saya persembahkan sebagai hadiah untuk Pak Wali dan juga hadiah buat semua. Jangan khawatir, jangan khawatir, semua dapat. Cuman saya bawa hari ini cuma 40 buah. Sementara orangnya banyak. Oke, siapa cepat dia dapat. Hubungi yang di luar. Cuman ganti ongkos cetak. Lalu ada Nabi Muhammad. Sekali bang. Oke Pak Wali. Jangan yang keluar ya. Bukunya ada di luar. Saya persembahkan ini untuk Pak Wali dan saya tanda tangani sebagai persahabatan kita. Kapan-kapan saya nginep ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hazihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbi, salli ala sayyidina Muhammad bi'adadi man shalla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad bi'adadi man lam yusalla alaihi wa salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama amartana bisalatu alaihi wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama yuhibbu wa yusalla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama yanbaghi bisalatu alaihi. Ya Allah ya Rabbi, tidak satu pun yang hadir di majlis ini melainkan Kau ampuni semua kesalahan dan dosanya ya Allah. Maghfir lana maghfiratan min indika kullahu diqahu wa jallahu wa awalahu wa alanihi wa sirrahu wa anta alamu bihi minna. Ya Allah ya Rabbi, tidak satu pun yang hadir di tempat ini dan hidupnya masih susah melainkan Kau angkat semua kesusahannya ya Allah. Ya Allah la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna insika sahla. Ya Allah ya Rabbi, tidak satu pun yang hadir di tempat ini dan dia masih punya hutang melainkan Kau bebaskan dengan kemampuannya semua hutang-hutang ya Allah. Bebaskan pula dari pinjaman online yang terkutuk ya Allah. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajli wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati dain wa qahril rijal. Ya Allah ya Rabbi, tidak satu pun yang hadir di tempat ini dan dia belum punya jodoh melainkan Kau kirimkan jodoh yang terbaik di sisi-Mu. Kemuliaan yang takwa yang berkecukupan ya Allah. Begitu pula anak-anak kami yang masih di rumah ya Allah, muliakan mereka dengan takwa, hiasi mereka dengan akhlakul karimah, jadikan mereka mujahid mujahidah, jadikan mereka hafiz dan hafizah, kirimkan jodoh yang terbaik dari sisi-Mu ya Allah, yang mulia, yang takwa, yang berkecukupan, yang dapat membawa cinta kepada dan cinta kepada Nabi Muhammad.
yang belum bekerja, berikan ya Allah hidayah untuk mendapatkan pekerjaan yang terbaik dan layak ya Allah, yang bisa membahagiakan kedua orang tuanya ya Rabbi. Al-azimiyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah iftah lana abwabal khair waj'alna min ahlil khair ya farijalan ya kashifal gham ya man yaghfir yaghfir wa yarham wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon diri. Ayo semuanya angkat suaranya. Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil barri ya Allah. Udah. Tak dikaji gara foto ya bang. Aduh ya. Abang itu pasti dihabis ya. Dalam kita lagi makan ya. Itu pastikan dihabis ya. Tahun depan anak ataki ya. Oke, sip. Amin. Amin. Allahu Akbar. Wassalam.